Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Semoga selalu sehat dan bahagia. Baik, hari ini kita akan mulai pelajaran masih tema 2 ya, masuk ke subtema 3. Sebelum kita mulai ke materi, mari kita baca doa dulu, hafalan suratnya, surat Al-Fatihah dan Al-Lahab, dan doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Langsung saja materinya, kita akan membahas tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, jangan lupa mengisi absen linknya. Dan kalau sudah selesai menonton videonya, jangan lupa klik tombol jempol dan komennya, serta subscribe. Kita akan mengamati dan membaca percakapan teks yang akan Bunda bacakan ya. Oke, teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Wah, pasti menyenangkan. Ayo kita main pesawat mainan juga ya. Nah, kira-kira apa yang dibicarakan Benny dan teman-teman ya? Ya betul, Benny mengajak teman-teman untuk membuat jus jambu bersama. Nah, apakah pengalaman berkesanmu ketika kamu bermain di rumah teman? Pasti anak-anak hebat pernah ya bermain ke rumah teman. Bagaimana perasaan kamu? Pasti menyenangkan karena bermain bersama teman-teman. Lihat, Bunda punya gelas yang berisikan jus jambu. Apakah anak-anak hebat pernah minum jus jambu? Pasti pernah ya. Sepertinya rasanya manis, segar ya. Nah, sekarang anak-anak hebat akan membuat jus jambu biji. Nah, sekarang dengarkan Bunda ya cara membuatnya. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu ya, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang tadi Bunda bacakan ya. 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Ya, mereka sedang membuat jus jambu biji. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mereka bekerja? Ya, mereka berbagi tugas. Ada yang bertugas memetik jambu dan ada juga yang bertugas menyiapkan alat dan bahan yang akan diperlukan. 3. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Betul, ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. 4. Dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Betul, ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu juga. Mengapa es batu termasuk benda padat?
karena es batu masih keras ya, kecuali nanti kalau sudah meleleh itu dikategorikan termasuk benda cair. Terakhir, manakah yang termasuk benda cair? Betul, benda cairnya adalah air dan susu. Benda cair. Masih ingatkah anak-anak hebat apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Di sini Bunda punya air teh. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya akan menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nih, Bunda punya contoh benda cair. Ada minyak, ada air putih, saus, kecap, sirup. Sekarang anak-anak hebat, kita akan mencari makna kata-kata yang tadi ada di bacaan ya. Seperti bentuk. Maknanya apa bentuk? Bentuk mempunyai makna atau arti rupa atau wujud suatu benda. Ukuran mempunyai arti hasil mengukur, panjang lebar, luas atau besar sesuatu. Sedangkan jumlah mempunyai arti banyaknya sesuatu. Jelas ya anak-anak hebat, kita harus tahu makna dari kata-kata yang tadi, bentuk, ukuran, dan jumlah. Tugasnya untuk bahasa Indonesia, ayo menulis yang ada di halaman 72, kerjakan di buku tematik nomor 1 sampai nomor 5 ya. Oke, sekarang perkalian bilangan dengan angka 2. Anak-anak hebat masih ingat ya tentang perkalian? Di sini Bunda punya buah jambu biji. Satu kelompoknya itu berisikan 3 jambu biji. Nah, kalimat perkaliannya bagaimana? 2 dikali 3, 2 kelompok jambu biji dikali 3. 3 itu setiap kelompok jumlahnya 3. Artinya sama dengan 3 ditambah 3. 3-nya ada 2, hasilnya adalah 6. Contoh kedua, ada jambu biji, ada 4 isinya. Jadi kalimat perkaliannya 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Perkalian dengan 2 sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Contoh lain yang tidak menggunakan gambar ya. 2 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ada lagi contoh lain, 2 dikali 7, berarti 7-nya ada 2. 7 tambah 7 sama dengan 14. Nah, di sini anak-anak hebat ada yang unik dari perkalian, yaitu perkalian dengan angka 0 dan 1. Angka berapapun jika dikalikan 0 maka hasilnya akan 0. Perhatikan contohnya, 1 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikali 9 hasilnya 0. 7 dikali 0 hasilnya juga 0. Jadi berapapun yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya akan 0. Nah, sekarang angka berapapun jika dikalikan 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Contohnya 1 dikali 8 sama dengan 8. 1 dikali 9 sama dengan 9 dan 6 dikali 1 sama dengan 6. Paham ya anak-anak? Nah, tugasnya untuk matematika kerjakan halaman 76 dan 77-nya ya. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.